Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in, amma ba'd. Para jamaah Jatiat Kursi yang saya hormati, yang senantiasa mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan, yang telah melimpahkan kepada kita semua berupa nikmat hidayah-hidayahnya, yang mana kita masih diberi kondisi yang Islam dan iman, dan mudah-mudahan kita semua selalu dapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tersurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat dan salamnya kita semua diakui sebagai umat beliau dan kelak yaumil qiyamah dapatkan syafaatul uzma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Santri jamaah Jatiat Kursi yang saya hormati, kesempatan ini kami akan memberikan satu judul, yaitu Iskariman Amut Syahidan. Iskariman artinya hidup dalam kondisi yang mulia, baik mulia di sisi Allah maupun di sisi manusia. Amut syahidan, nek ora urip ya mati, tapi dalam kondisi syahid, yaitu yang berjuang di jalan Allah. Artinya gimana? Kita disuruh untuk memilih dua pilihan. Karena pilihan yang pertama hidup. Yang kedua, kalau tidak sudah bosan hidup, harusnya mati. Tapi hidup, jangan yang hidup-hidupan. Jangan hidup yang hanya hidup-hidupan. Artinya hidup tidak berguna, hidup tidak bermanfaat. Ini pasti kalau hidup tidak berguna dan bermanfaat, pasti hidup tersebut bukan hidup yang mulia, baik di sisi manusia maupun di sisi Allah. Kalau memang hidup sudah enggan, sudah tidak mau hidup, begitu angel, begini sulit, ya udah kita memilih untuk mati. Lah, matinya kita harus betul-betul di jalan Allah. Jangan mati sia-sia. Para santri Jatiat Kursi yang saya hormati, yang pertama yaitu hidup dalam kondisi mulia. Kita hidup harus paling tidak bermanfaat bagi diri kita sendiri. Artinya kita mencari sesuatu yang kira-kira bisa dimanfaatkan bagi kita sendiri. Apalagi kalau bisa dimanfaatkan oleh sekitar kita. Contohnya, kita mencari sebuah ilmu. Saya mencari ilmu baca Quran. Contoh ini. Bisa alif bata sampai ya. Bisa a, i, u, babi, buta, titu, sasi, su, jaji, ju, tekan, yayiyu. Kita bisa baca suratul Fatihah. Ini manfaat pertama untuk diri kita sendiri. Karena apa? Dalam sholat 5 waktu, kita wajib membaca Fatihah. Ini berarti hidup kita mulia di sisi Allah. Karena kita bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah Allah, melakukan sholat 5 waktu dengan bacaan Al-Fatihah dengan benar. Sehingga mulia di sisi Allah.
secara otomatis ketika kita mulia di sisi Allah, ketika kita taat ibadah kepada Allah, pastinya sekitar kita akan memandang kita, dia adalah orang yang mulia. Nah, ini pilihan yang istimewa. Yang pertama, jangan hidup hanya ongkang-ongkang kaki, ya kan? Hidup isinya ngumbar syahwat, senang-senang di dunia, mumpung aji mumpung diparingi rezeki kathah duit enggo foya. Mumpung masih diberi kesempatan umurnya digunakan untuk bermaksiat. Diberi kesempatan oleh Allah, kita malah urak-urakan. Diberi kesehatan oleh Allah, kita malah tidak digunakan untuk ibadah. Ini hidup kita percuma, mubazir. Semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, dan semakin ke tahun ke depan, kita sudah kehilangan umur, sudah kehilangan hidup. Kalau hidup demikian, hidupnya sudah tidak mulia di sisi Allah, apalagi di sisi manusia. Pasti dinilai kayak urip kok toto. Sini dunia ae sing dilurung awan bengi sore nyambut. Gawe mana-mana tingring nang mesin. Mana-mana nang kantor, mana-mana nang kali, mana-mana nang ngai. Ini yang namanya hidup tidak berguna. Mana bisa bermanfaat bagi orang lain? Dirinya sendiri aja tidak ada yang dialap manfaatnya, ya kan? Apa yang diambil manfaatnya? Dapat uang banyak, tidak digunakan untuk sendiri, malah untuk foya. Ada yang kafe, ya kan? Karaoke, bayar sana, bayar sini, minum anggur, arak yang memabukkan. Ini bukan manfaat bagi kita, apalagi manfaat bagi orang lain. Berkenaan kita sudah akan menginjak tahun yang baru. Hidup kita semakin ke depan semakin berkurang untuk hidup kita. Kan berarti akan menuju ke kematian. Nah, kematian itulah yang harus kita raih dengan apa? Mutsyahidan. Yaitu mati dalam kondisi yang syahid. Artinya kita berjalan di jalan Allah. Gimana sih? Hidup kita mulia bagi Allah, hidup kita mulia di mata Allah, hidup kita mulia di mata manusia. Jangan sampai luntur, jangan sampai putus, sampai kita meninggal, tetap harus dalam kondisi yang syahidan atau yang di jalan Allah. Artinya husnul khatimah. Pasti bertanya-tanya, Pak, sekarang kan tidak bisa perang di jalan Allah, tidak ada musuh kita, depan kita kafir. Kita bisa berperang dengan jalan kita mencari ilmu. Setelah kita mendapatkan ilmu, kita amalkan untuk li'ilah, untuk meluaskan, melebarkan, menyerukan nama Allah. La ilaha illallah, Allah Maha Besar. Kita sampaikan kepada mereka, kita sampaikan kepada teman kita ilmu yang kita capai. Itulah yang namanya ilmu yang manfaat, yang kemudian hari ketika kita masih belajar atau mengamalkan ilmu tersebut, kok dalam kondisi seperti itu kita diberi kematian oleh Allah, kita dicabut nyawanya oleh Allah, insya Allah itulah yang dinamakan mati syahidan. Itu bukan mati syahid wono huru-hara demonstrasi, ya kan? Kita ikut-ikutan demonstrasi nih babakan dunia. Mati ketembak polisi, tentara, jari mati syahid, padahal mati sangi. Ya,
Kudu syahid tapi sangit ya Pak. Lah iku hati-hati jangan disalah kaprahkan ya. Kalau kita perang itu bukan perang zaman dulu ya kan. Kalau perang zaman dulu wajar kita masih posisi banyak musuh Islam. Tapi sekarang musuh Islamnya tidak kelihatan. Maka dari itu yang kita harapkan itu apa? Perang di jalan Allah, yaitu termasuk ngrekso, jogo, ngerem nafsu. Itu termasuk syahid. Ya, itu luwih angel, itu luwih sulit. Ya, wayah yang mene wayah ngantuk suka ngaji, ya ora. Padahal nek turu enak apa ora? Anteng apa ora? Anget apa ora? Enak ora? Wis ngimpi apa durung? Ya mestine yang ngimpi prono-prono, ya ora. Ngimpi mangan telo, mangan bohong, ya ora. Anang ini apa nih sih melompong, urung ngimpi mangan buah, mangan buah emang pokerin es dungo, ya ora. Lah iki berarti itu termasuk merangi hawa nafsu, ya ora. Orang ngumbar, nek ngumbar kan jamin. Nek orang turu guyayaan, orang guyayaan happy, ajib nang karaoke. Nah, ini sing repot. Ya. Ya, mudah-mudahan dua pilihan tersebut yaitu hidup mulia dan mati syahid ini yang harus kita capai. Semuanya dengan jalan kita cari ilmu biar kita ketahui ilmu tersebut dan kita amalkan sehingga kita beribadah kepada Allah dengan yang sempurna, dengan yang lebih bagus, lebih baik, ada peningkatan, apalagi ini tahun akhir atau akhir tahun yang akan menjadi tahun baru depan. Mudah-mudahan kita ketika untuk menginjak tahun yang kedepannya ibadah kita semakin bagus, semakin sempurna, sehingga menjadi hidup yang mulia di sisi Allah, hidup mulia di sisi manusia. Dan mudah-mudahan ketika Allah memang menghendaki lain, kita diberi kematian, yaitu kematian yang syahidan, yang di jalan Allah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya dari saya pribadi yang saya sampaikan banyak kekurangan dan kesalahannya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.